Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta aja. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta aja. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tanganmu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Jemaat sekalian di rumah Tuhan ini. Saya yakin dan percaya setiap kita datang dengan kerinduan hati untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari Jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyertaan yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dengan kerinduan hati kami untuk menyembah Engkau.
Kami bersyukur Tuhan kalau hidup kami selalu disertai oleh-Mu. Dan untuk hari ini Tuhan, terlebih lagi kami mempersembahkan hati dan hidup kami untuk menyembah satu-satunya Raja dalam hidup kami. Kau bertahta Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Kau berkata ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, bila semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Engkau Allah yang teramat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang mustahil jika kami bersama-Mu. Kami takkan takut sebab Engkau menjaga hidup kami. Engkau Allah yang selalu besertaku. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Serukan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Kami takkan takut Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Nyatakan dengan iman-Mu. tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah.
El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Engkau Allah kami yang maha kuasa, tiada yang terlebih besar daripadamu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau nyatakan dalam iman kami, Engkau Allah yang besar. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita nyatakan pujian dari awal. Hanya jemaat Tuhan. Engkau Allah yang menjaga hidupku. Ini iman jemaat-Mu Tuhan. Tak usah ku susah, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Ku takkan cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, serukan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Selamatkan melimpah, berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai ku, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Katakan berkatnya berlimpah. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Allah yang maha kuasa, Kau Allah yang besar, Kau selalu besertaku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, selalu besertaku. Ku takkan bimbang, sebab Kau menjaga hidupku. Kau pelihara hidupku. Tanganku tak putus, Kau sertaku Tuhan. Tuhan yang
percaya kepadamu, takkan pernah ku hilang, takkan pernah ku hilang. Kau Shaddai, Kau Shaddai, Kau besar, Kau besar, Maha Kuasa. Di hadapan Tuhan, katakan kami takkan pernah takut Tuhan, sebab hidup kami selalu beserta Engkau. Takkan pernah kami bimbang Tuhan, sebab Engkau menjaga hidup kami. Takkan pernah susah hidup kami, sebab jalan kami berada dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau menggenggam hidup kami semua. Kami percaya kepada rencana-Mu yang sempurna. Mari jemaat Tuhan, nyatakan iman-Mu di hadapannya. Katakan pada rencana-Mu. Takkan pernah ku bimbang, Yesus. Kau sertai Imanku berkata Tuhan, Kau menyertai hidupku. Imanku berkata Tuhan, Kau tak pernah meninggalkanku. Hatiku beserta Kau, hidupku dalam genggaman-Mu, Yesusku. Immanuel, sungguh ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. El Shaddai, El Shaddai, Allah
tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami mau percaya pada rencana-Mu. Kami mau percaya pada rencana-Mu yang sempurna Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sambil bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, oh El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Kau teramat besar dalam hidup kami. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terus pimpin langkah hidup kami Tuhan, dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan, berjalan dalam Roh-Mu. Ku perlu nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Mari lagi jemaat Tuhan,
tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Roh Tuhan ada bagi setiap kehidupan kami. Kami telah siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Sebab Roh Tuhan yang mempersatukan kehidupan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari naikkan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Nyatakan dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sama-sama katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Mari tangan-tangan terangkat katakan, Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa katakan bahwa Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas. Gemio ikumene, katakan Roh tercurah dari surga. Amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Oh, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkit, gereja Tuhan bangkit. Amin. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengagumi bahwa Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Roh tercurah. Katakan bumi bersuka. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini cuma Tuhan. Katakan Roh tercurah. Oh, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengagumi bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa kan mengagumi bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Saya percaya ada satu sahabat saja yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus Kristus. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Siapa namanya? Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi Yesus yang menjadi sahabat sejati kita. Haleluya. Mari lebih-lebih bawa syukurmu kepada Tuhan pada pagi hari ini, sebab kita punya satu sahabat sejati kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenaran
kau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Sama-sama katakan, kau sungguh kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sungguh kuatku. Sungguh kau sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa Bapak Ibu Saudara? Amin. Tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, kami lihat sekeliling kami Tuhan. Ku harus katakan kebenarannya. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, karena kuasa-Mu. Amin. Karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar. Jangan kau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisi. Kau sumber kuat kami Tuhan. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Oh, mari kita bertepuk tangan bagi Yesus kita, sahabat sejati kita. Sungguh kami bersyukur kami punya sahabat sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Mari sama-sama katakan, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Katakan, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus, kaulah sahabatku. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan di hadapan Tuhan, kau sumber kuatku. Lebih dahsyat, Yesus, kaulah sahabatku. Amin. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Lebih lagi katakan, kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan doa sorakan bagi dasar bagi sahabat sejati kita, Yesus Tuhan. Sorakan, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Semua sahabat sejati kami, saya duduk kembali, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani, kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Ekumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya kita akan bersama-sama membaca. Pertanyaannya, apa konsekuensi orang-orang yang tidak mengalami pertobatan? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Orang-orang yang tidak mengalami pertobatan akan merasakan murka dan hukuman Allah yang adil atas mereka.
Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Roma 2 ayat 5. 3, 2, 1. Tetapi oleh karena hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada seluruh jemaat sekalian yang membawa anak kecil, boleh dibawa kepada guru-guru sekolah Bintu di lantai 1. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan yang membimbing hidup kami. Firman-Mu yang membimbing setiap langkah kami. Hati kami mau percaya Tuhan. Tenang
dipegang teguh oleh-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan akan penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap hidup kami. Dan kami juga mau percaya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Itulah yang akan membimbing hidup kami. Kami percayakan pemerintahan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Pastor Jenny yang akan memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Inilah doa kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan dulu duduk, jemaat sekalian. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jenny Haber STH. Dengan kasih kami persilahkan. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Tes 1, 2. Shalom. Apa kabar umat Tuhan? Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Elizabeth ya, dan juga untuk Pak Esra, Ibu Debbie, dan tentunya rekan-rekan hamba Tuhan dan Bapak Ibu semua yang sudah mengundang saya kesekian kalinya. Dan pagi hari ini saya bersyukur bahwa ini menjadi ibadah raya yang pertama, lebih pagi ya. Siapa di sini ibadah suka lebih pagi? Ya, puji nama Tuhan ya. Artinya ada lebih banyak jiwa yang dilayani. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Tuhan sudah membawa kami ke rumah-Mu di tempat ini. Kami berterima kasih untuk di hari terakhir di bulan Mei 2026. 31 hari Tuhan secara khusus telah menyertai kami. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghantar kami sampai dengan hari ini. Keberadaan kami semata-mata karena penopangan Tuhan. Karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Itu sebabnya setiap kali Tuhan mengundang kami di dalam ibadah seperti ini. Hati kami limpah dengan syukur. Betapa kami mengingat akan kasih Tuhan yang tidak akan pernah bisa kami balas. Selain memberikan hidup kami untuk memuji, menyembah, dan menjadikan hidup kami sebagai berkat besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu berkati ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang begitu manis yang pagi ini baru kami rasakan dan terus kami akan alami. Sebab Tuhan telah hadir bersama dengan kami. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami tanah hati yang baik. Buka hati kami, buka pikiran kami. Lembutkan tanah hati kami. Supaya kami mau dengar firman Tuhan. Dan Roh Kudus beri kepada kami kekuatan untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus bukakan dan hidupkan firman-Mu kepada kami. Sehingga apa yang kami dengar bukan hanya sekedar tulisan-tulisan biasa. Tetapi sesuatu yang dihidupkan berubah menjadi rema yang sanggup untuk mengubah kehidupan kami. Bahkan memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami dan menjadikan kami orang-orang yang sangat-sangat diberkati. Terima kasih Roh Kudus, mari ajar kami pagi hari ini. Engkau juga pakai hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bukan saya yang berbicara, tapi Tuhan yang berkhotbah. Sebab Tuhan yang tahu apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Dan Tuhan yang paling tahu apa yang paling kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus firman yang hidup. Kami siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka kitab suci kita. Dan kita akan membaca bersama-sama dari Roma pasal 8. Roma pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Berdasarkan tema yang diberikan kepada saya, ini juga adalah tema mingguan dari Gereja Bethel Indonesia. Tema kita pagi hari ini adalah kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus. Setelah minggu lalu kita merayakan Pentakosta ya, maka kita akan bicara lagi tentang Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 14. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, kita akan berakhir di ayat ke-14. Siapa yang sudah siap katakan siap. Haleluya. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia, yaitu keinginan daging, tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Roh huruf besar ya, roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sama-sama ayat 14, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Puji nama Tuhan. Nah, diberkatilah orang-orang yang bukan hanya dengar, tapi pulang dan lakukan firman Tuhan dengan setia. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bicara tentang kepekaan dan hikmat daripada Roh Kudus. Nah, tema ini sangat penting ya, karena Roh Kudus itu diberikan bukan sebagai pelengkap. Ayo sama-sama bilang, Roh Kudus diberikan bukan sebagai pelengkap. Roh Kudus itu adalah pribadi, ya, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal, ya. Bapa, Putra dan Yesus itu sama, sederajat, sehakikat. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Tetapi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita seperti yang dijanjikan oleh Bapa sebelum Yesus naik ke surga. Ini bukan hanya pelengkap, tetapi dia adalah segala-galanya. Sama seperti kita membutuhkan Bapa, sama seperti kita membutuhkan Yesus dan karyanya. Demikian juga Roh Kudus ya akan membawa kesempurnaan itu di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus ini adalah the Spirit of God and the Spirit of Jesus Himself. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa dan rohnya Yesus sendiri. Amin. Alkitab berkata siapa yang mengetahui apa yang ada di dalam Bapa, siapa yang paling tahu apa yang ada dalam Yesus kecuali rohnya. Sama dengan saudara, yang paling tahu keberadaan saudara dan saya itu adalah roh kita. Alkitab berkata roh kita itu adalah pelitanya Tuhan yang melihat segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi kalau pribadi Roh Kudus diberikan kepada kita, dia akan menjadi segala-galanya. Di mana tidak ada lagi rahasia daripada Allah Bapa, tidak ada lagi rahasia daripada Yesus yang tidak akan saudara tidak tahu. Amin. Saudara akan dibawa kepada dimensi level kehidupan rohani yang betul-betul dahsyat. Makanya kalau kita baca kitab Roma, bukan hanya bicara tentang kebenaran melalui iman kepada Yesus. Tapi kitab Roma ini menjadi kitab mahkota sebenarnya Bapak Ibu di dalam Alkitab. Salah satu surat Paulus yang menjadi puncak daripada pewahyuan kemenangan besar orang Kristen. Nah, kenapa kita butuh Roh Kudus? Untuk memberikan kepada kita kepekaan, untuk memberikan kepada kita tuntunan. Karena hanya Dia yang paling tahu bagaimana kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam kenyataannya banyak anak-anak Tuhan itu sudah terima Yesus dalam hidup mereka. Tetapi hidupnya itu belum banyak yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Betul? Masih banyak yang ditindas dengan dosa. Masih banyak yang hidupnya itu dihabisin sama iblis. Masih banyak yang hidup dalam hawa nafsu. Betul tidak? Masih banyak yang berjuang dan bergumul dengan kelemahan-kelemahan di dalam hidup ini. Bergumul dengan keinginan-keinginan daging. Mengapa? Kita pikir ikut Tuhan, maka semuanya otomatis jadi kudus, jadi benar, ya.
Tetapi tidak seperti itu yang dikatakan firman Tuhan. Nah, kita akan belajar bahwa sekalipun di dalam pengirian kita akan Tuhan, ada banyak sekali perjuangan di dalam mencapai keserupaan dengan Kristus. Tetapi perjuangan itu tidak akan sia-sia. Amin, ya. Karena saudara dan saya tidak berjuang sendiri. Ya, apa sih targetnya Tuhan? Targetnya Tuhan itu Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Yesus. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. So ini menjadi target daripada Tuhan. Kenapa dia berikan Roh Kudus buat kita? Supaya Roh Kudus ini akan menolong Bapak, Ibu dan saya menjadi serupa. Bilang sama-sama serupa. Serupa dan segambar dengan siapa? Yesus, teladan, pemimpin hidup kita, juru selamat kita. Ya, makanya Yesus tuh bicara sama Filipus, dia berkata, Filipus tanya, Tuhan tunjukkan itu Bapa kepada kami. Yesus bilang apa? Kenapa engkau bertanya demikian? Engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Amin. Dan target Tuhan adalah Bapak Ibu saya bukan hanya masuk surga. Tetapi dalam hidup kita, kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Tapi waktu kita terima Yesus, waktu kita jadi orang Kristen, kita akan melewati banyak tahapan-tahapan pergumulan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Nah, pergumulan ini melawan dunia, melawan keinginan sendiri, melawan iblis, ini adalah pergumulan yang tidak mudah. Sehingga kita butuh apa? Helper. Kita butuh penolong. Makanya Yohanes 14 ayat 16. Tuhan berkata dia berikan kepada kita seorang penolong yang lain. Yang apa? Menyertai kita. Untuk apa? 1 hari, 2 hari? No, selama-lamanya. Amin. Bersyukur Roh Kudus itu tidak tinggal 1 bulan di dalam diri kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Di dalam perjanjian lama orang-orang terima Roh Kudus itu hanya diurapi. Roh Kudusnya tidak berdiam dalam dirinya. Tetapi di perjanjian baru, kebangkitan Yesus melepaskan pribadi yang luar biasa yaitu Holy Spirit. Untuk apa? Mendampingi kita, melengkapi kita, menyertai kita untuk selama-lamanya. Makanya Parakletos atau Roh Penghibur itu artinya seseorang yang diutus untuk mendampingi, membantu kita. Jadi di dalam Bapak, Ibu dan saya sebagai gereja Tuhan itu ada pribadi yang luar biasa. Ayo sama-sama bilang, di dalam diri saya ada pribadi yang luar biasa. Makanya firman Tuhan berkata roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Oh, lebih besar dari apa? Lebih besar dari kesusahanku? Bukan. Lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Saudara tidak akan pernah merasa sendiri lagi. Saudara betul-betul akan sangat terbantu dengan pribadi ini. Karena pekerjaannya bukan hanya mengasisten. Roh Kudus itu bukan asisten kita. Roh Kudus itu adalah segala-galanya buat kita. Nah, pergumulan seperti apa yang sangat-sangat kita butuhkan Roh Kudus untuk menolong kita menjadi seperti Kristus. Ya, nah coba perhatikan. Kitab Roma ini Bapak Ibu tidak bisa pasalnya itu dibaca berdiri sendiri. Ya, semua pasal yang ada dalam surat Rasul Paulus ini kepada orang Kristen di Roma itu semua bergantung satu dengan yang lain. Jadi kalau kita mau mengerti Roma pasal 8, kita mesti baca Roma pasal 7. Nah, di dalam Roma pasal 7 ini ada pergumulan Rasul Paulus. Ini Rasul, sekelas Rasul masih bergumul. Nah, pergumulan dia akan menjadi satu tahapan yang Bapak, Ibu dan saya pasti lewati sebagai anak Tuhan. Tapi itu bukan keseluruhan kehidupan kekristenan kita. Hanya bagian daripada perjalanan kita dari Tuhan, dengan Tuhan. Tapi kita mesti menang. Karena kalau tidak menang, kita tidak akan mengalami kemenangan yang lebih banyak dalam Tuhan. Amin. Nah, apa pergumulannya Rasul Paulus? Roma 7 ayat 18 sampai 24. Ini saya bikin PTT kecil ya. Maklumlah agak gaptek Bapak Ibu. Ya, nah Roma 7 ayat 18 sampai 24. Kalau ini terlalu kecil bisa bantu teman-teman di multimedia yang bikin lebih besar fontnya. Nah perhatikan ya, saya baca. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ini Paulus bilang, tidak ada apa? Sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang baik. Yang ngomongin siapa? Rasul. Paulus. Dia berkata, di dalam diriku ini tidak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Ada keinginan. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi ini orang baik atau orang jahat? Sebab, nah dia bilang,
bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku buat. Jadi dia mau berbuat baik, tetapi waktu dia mau lakukan yang baik, yang keluarnya yang jahat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, ayo sama-sama baca, 1, 2, 3. Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa? Dosa yang diam di dalam aku. 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Nah, ini dia lagi periksa dirinya sendiri. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, sama-sama. Yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, batin itu apa? Hati. Ya. Karena waktu kita percaya Yesus, rohnya kita dihidupkan kembali. Ya, oke? Tuhan berikan kepada kita hatinya di dalam kita. Dibaharui, ada pembaruan. Nah, di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Di dalam batin kita suka enggak hukum-hukum Tuhan? Ayo. Nah, itu Paulus bilang, di dalam batinku aku suka hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku. Di mana? Anggota-anggota tubuh. Anggota tubuh itu yang mana? Mana? Sampai ujung rambut kepala sampai telapak kaki. Mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki. Semua anggota tubuh kita. Di dalam anggota-anggota tubuh aku melihat. Ayo. Hukum lain yang berjuang melawan hukum apa? Akal budi. Akal budi di sini dalam bahasa Yunani adalah nous. Nous itu bukan pikiran ini loh. Tetapi nous itu sebenarnya lebih kepada hati yang berpikir. Jadi karena dia sudah didiami Roh Kudus karena terima Yesus, maka Roh Kudus itu membarui hatinya. Sehingga apa? Keinginannya selalu suka jalan-jalan Tuhan. Dia mau lakukan firman Tuhan, dia mau taat, dia mau lakukan apa yang Tuhan suka. Oke? Nah, dia bilang, tetapi ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Hukum pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diriku. Dan hukum lain itu yang ada di anggota tubuhku membuat aku menjadi apa? Tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 4 sama-sama, 1, 2, 3. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini Rasul ngomong apa? Aku manusia celaka. Kalau Paulus saja bilang dia manusia celaka, Bapak Ibu dan saya manusia apa? Ini Paulus nulis ini, dia hanya mau bersikap jujur. Dia tidak mau berdusta, dia tidak mau menipu dirinya sekalipun dia adalah seorang hamba Tuhan yang besar. Dia hanya mau menunjukkan bahwa ada titik, ada tahapan dalam hidupnya di mana dia bergumul antara keinginannya menyenangkan Tuhan dan tarikan daging yang begitu kuat. Bisa paham Bapak Ibu? Bisa paham? Jadi dia menemukan waktu dia jadi orang Kristen ternyata di dalam diri dia ada konflik. Sama-sama bilang konflik. Konflik apa? Konflik antara manusia baru dengan manusia lama. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Memang betul, waktu kita terima Yesus secara rohani posisi kita, status kita apa? Manusia baru. Tapi keadaannya sudah sungguh-sungguh baru enggak? Tidak. Jadi Paulus menemukan bahwa ternyata waktu dia jadi orang Kristen, sekalipun dia sudah terima Yesus dan Roh Kudus dikaruniakan kepada dia, dalam perjalanan hidupnya dia menemukan ada konflik besar di dalam perjuangan dia untuk menjadi serupa dengan Yesus. Yaitu apa? Konflik antara manusia lama dan manusia baru. Di ayat 22 dikatakan, di dalam batinku aku suka hukum Tuhan. Amin. Benar enggak? Waktu kita jadi anak Tuhan, sekarang pun kita jadi anak Tuhan, kita selalu rindu untuk senangkan Tuhan. Betul? Itu manusia baru yang rohnya dilahirkan kembali. Rohnya didiami Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk taat kepada Tuhan. Namun dia juga mendapati bahwa ketika dia ingin melakukan yang menyenangkan Tuhan, ternyata itu tidak semudah niatnya. Karena dia melihat ada hukum lain yang berjuang untuk menghalangi dia menyenangkan Tuhan. Itu apa? Hukum dosa. Dan itu bekerja di dalam anggota-anggota tubuhnya. Sehingga Paulus berkata ayat 24.
Saya ingin menyenangkan Tuhan karena batinku ada hukum Allah. Tapi di anggota tubuhku saya melihat ada hukum lain yang bekerja untuk melawan saya, untuk berjuang, untuk mencegah saya melakukan apa yang baik. Sehingga dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang bisa bebaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi tubuh maut itu apa? Tubuh yang di dalamnya ada hukum dosa yang membawa kepada kematian. Tubuh yang apa? Tubuh celaka, tubuh yang membawa kepada kebinasaan. Dan itu dialami oleh seorang Paulus, seorang rasulnya Tuhan. Dia berkata, aku manusia cilaka. Kasar mungkin kalau saya bilang, dia seperti mau katakan, aku ini manusia sial. Tapi itu kenyataannya, Paulus mau jujur sama kita, bahwa tahapan ini bisa akan kita lewati. Dan itu mungkin akan menjadi satu perjuangan. Ya, nah di titik ini Bapak Ibu, ini adalah titik yang kritikal. Sama-sama bilang di titik kritikal. Kenapa? Karena di titik inilah banyak anak Tuhan yang akhirnya mundur dari imannya. Dia sudah ikut Tuhan 10 langkah, tapi waktu dia melihat bahwa dia tidak bisa menang dari keinginan dagingnya. Dia tidak bisa menang dari manusia lamanya. Dia melihat ada kecenderungan dia untuk melawan Tuhan. Kecenderungan dia untuk berbuat dosa. Maka dia mundur 20 langkah. Dia berhenti menjadi anak Tuhan. Kenapa? Dia menyerah, dia tahu dia tidak akan mungkin bisa sanggup menyenangkan Tuhan. Itu kalau pakai kekuatan sendiri. Paulus bilang, celaka aku ini. Siapa yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Sekalipun di dalam batinku, aku suka hukum Tuhan. Jawabannya apa? Ayat 25. Roma 7 ayat 25 dan ayat 26. Dikatakan begini, syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Terima kasih Bapa, gitu loh. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi siapa yang membebaskan kita dari tubuh maut? Yesus Kristus. Siapa yang membebaskan kita dari manusia celaka? Tuhan Yesus Kristus. Ayat 26 dia berkata, jadi dengan akal budiku yang sudah dibaharui Tuhan, aku melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Jadi Bapak Ibu kita menemukan bahwa ini adalah pergumulan yang dialami Paulus. Dan ini juga adalah pergumulan yang kita alami. Secara posisi rohani kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan karena kita percaya Yesus. Tetapi kita melihat bahwa di dalam prakteknya, kenyataannya, ternyata kita belum sungguh-sungguh menjadi orang yang kudus dan benar. Karena itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Agar dengan kuasa, hikmatnya, kekuatannya, dia sanggup untuk mengubah kita. Sehingga oleh kuasa dan karya Yesus Kristus, tidak ada lagi manusia cilaka. Amin. Ayo sama-sama katakan, saya bukan manusia cilaka. Saya bukan tawanan dosa. Saya bukan tawanan maut. Amin. Kalau Bapak Ibu dan saya bukan manusia celaka, maka kita adalah manusia yang, kok gak jelas juga celaka, enggak. Apa? Manusia yang diberkati. Manusia yang beruntung. Manusia yang apa? Berbahagia. Oh saudara, ada jalan keluarnya, yaitu apa? Yesus Kristus Tuhan, pembebas kita. Amin. Sehingga Paulus tulis Roma pasal 8 menjadi puncak daripada solusi yang luar biasa. Bahwa manusia celaka itu tidak akan bisa tetap memerintah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan jalan keluarnya buat kita. Kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati telah menghancurkan kuasa dosa sekali dan selama-lamanya. Roh yang dia karuniakan, roh yang membangkitkan Yesus, roh yang sama yang hari ini membangkitkan hidup saudara dan saya. Dan mengubah kita dari manusia celaka tadi, manusia yang tidak berdaya, manusia yang harusnya binasa, menjadi manusia yang diberkati dan punya hidup kekal. Amin. Nah jadi menjadi peka dan memiliki hikmat tuntunan Roh Kudus, itu jawabannya satu. Hiduplah oleh Roh Kudus. Amin. Jadi hidup oleh Roh adalah satu-satunya cara di mana saudara bisa mengalami kemenangan besar menjadi anak-anak Tuhan dan tidak akan pernah lagi menjadi tawanan dosa. Ini penting. Nah, hidup oleh Roh yang ditulis oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ini memiliki banyak sekali tuntunan buat kita. Nah, apa itu hidup oleh Roh? Yang pertama, hidup oleh Roh itu artinya hidup tanpa penghukuman.
Nah coba perhatikan di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Perhatikan Roma 8 ayat 1 Paulus mulai dengan kata begini. Demikianlah sekarang setelah dia bergumul dengan manusia lama dan manusia baru. Dia betul-betul berserah, dia tidak mundur, dia tidak menyerah. Makanya tadi saya bilang ini titik kritikal. Di mana banyak anak Tuhan akhirnya menyerah dengan kedagingannya. Menyerah karena dia tidak mampu menyenangkan Tuhan. Paulus mau bilang jangan menyerah. Maju terus, kenapa? Karena ada penolong kita yaitu Roh Kudus. Nah ada satu kebenaran yang kita anak-anak Tuhan harus mengerti dalam perjalanan kita ikut Tuhan. Bahwa kita itu tidak lagi berada di bawah penghukuman. Kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah dihukum karena dosa lagi. Amin. Kenapa? Karena Alkitab berkata dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Coba perhatikan, Paulus berkata demikianlah sekarang. Sekarang itu kata yang artinya sekarang. Bukan hanya nanti. Waktu kita mati, tapi sekarang waktu kita masih hidup, pengampunan dan karya penebusan Yesus itu masih tetap berlaku untuk selama-lamanya. Bisa paham ya? Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi karena Bapak Ibu dan saya ada di dalam, ini kata yang paling penting. Berada di dalam Yesus Kristus, maka Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah dihukum lagi karena dosa. Ayo sama-sama katakan, saya tidak akan pernah dihukum lagi karena dosa. Karena dosa saya dan semua hukumannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Coba, ini satu kemerdekaan yang luar biasa. Ayat 2 berkata, roh yang memberi hidup. Artinya apa? Karena kesatuan kita dengan Yesus, maka Roh Kudus yang diberikan kepada kita, dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dia juga yang akan memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara, tidak ada lagi manusia celaka. Karena manusia celaka itu sudah dicabut kekuasaannya di atas kayu salib oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang Roh Kudus mengerjakan itu di dalam diri kita. Dia membebaskan kita dari tawanan dosa, dari hukum dosa, dari hukum maut, dari kecenderungan kita untuk apa? Untuk berbuat dosa. Jadi ada pengharapan di dalam Tuhan. Tidak ada penghukuman. Penghukuman yang dipakai di sini itu dari bahasa Yunani, kata krimo. Kata krimo itu apa? Ada dua, satu. Orang yang dihukum itu divonis dulu sebelum dia dihukum. Jadi kata krimo artinya apa? Ada vonis yang menyatakan orang itu bersalah. Dan kemudian ada hukuman yang harus ditanggung oleh orang yang bersalah itu. Tapi di atas kayu salib, Yesus itu mencabut dan membatalkan semua vonis dan hukuman yang harusnya kita tanggung karena dosa kita. Amin. Tuhan Yesus oleh pengorbanannya dia menyatakan bahwa kita tidak bersalah karena dia sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Dia memikul murka Allah di dalam tubuhnya. Sehingga apa? Vonis yang harusnya kita terima. Hukuman mati, neraka yang harus kita terima. Itu tidak perlu kita alami. Kenapa? Karena hukumannya sudah diganti sama Tuhan Yesus. Oh, makanya di ayat 3 dia berkata, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Karena tidak berdaya oleh daging. Hukum Taurat itu baik. Roma 7 bilang hukum Taurat itu benar, kudus dan baik. Hukum Taurat itu diberikan supaya apa? Menunjukkan kepada kita kehendak Allah. Tapi hukum Taurat itu tidak bisa jadikan Bapak Ibu orang benar. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ingini istri suami orang. Tidak bisa bikin kita benar. Hukum Taurat hanya bisa menunjukkan dosa-dosa kita. Hukum Taurat tidak pernah bisa kasih kita jalan keluar. Bagaimana bisa menggenapi hukum itu. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada manusia ada manusia celaka. Ada manusia yang di dalamnya ada hukum dosa. Yang membuat dia tidak akan mampu melakukan perintah Allah itu. Kita butuh penolong, kita butuh juru selamat. Karena itu Allah mengutus anaknya mengambil rupa daging yang dikuasai dosa. Serupa dengan kita. Supaya apa? Melalui kematiannya semua tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita.
Kita tidak lagi hidup menurut daging tapi menurut roh. Ini penting Bapak Ibu harus dipahami. Apa yang dilakukan Yesus itu menyelesaikan masalah dosa. Kekuasaan dosa atas kita dicabut. Tubuh kita ini tidak boleh lagi ada hukum lain selain daripada hukum Allah. Amin. Saudara dan saya punya harapan untuk hidup menyenangkan Tuhan dengan seluruh anggota-anggota tubuhmu. Kenapa? Karena kekuasaannya sudah dipatahkan di atas kayu salib. Tidak ada penghukuman. Saudara dan saya bukan orang-orang akan dihukum baik di masa sekarang maupun di masa akan datang. Penghukumannya sudah dibatalkan. Bapak, Ibu dan saya tidak lagi berada di bawah penghukuman tapi di bawah kasih karunia. Ayo sama-sama katakan, saya hidup di bawah kasih karunia. Saya tidak akan pernah dihukum karena dosa. Amin. Karena Yesus sudah menggantikan saya di atas kayu salib. Ini penting sekali untuk dipahami. Karena Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup kita ada banyak anak Tuhan yang ditipu dengan iblis. Nah, ketika kita mau senangkan Tuhan, ya, kita banyak kali terpeleset. Paham ya? Jatuh dalam dosa, gagal menyenangkan Tuhan. Akhirnya apa? Rasa bersalah. Besok berkata, Tuhan, saya tidak akan mencuri lagi. Baru berjanji, lusa sudah mencuri. Ya. Tuhan, saya janji tidak akan gosip. 5 menit kemudian sudah Carlota, orang Manado bilang, cerita kesana kemari jeleknya orang, bagosip, kepo urusin hidupnya orang. Lalu bertobat lagi. Saudara, berjanji bertobat, berjanji bertobat. Seperti ada 2 hukum yang tarik-menarik dalam diri kita. Akhirnya kita bilang begini, masuk gereja kita merasa begitu bersalah karena kita tidak pernah berhasil melakukan firman Tuhan. Kenapa? Di dalam diri kita ada kekuatan lain, ada hukum lain. Itu hukum dosa. Nah, hukum dosa ini yang tinggal dalam manusia lama ini, yang dicabut kekuasaannya oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga, nah saya beritahu, sekalipun dalam perjalanan kehidupan kekristenanmu Bapak Ibu, engkau bisa terpeleset, engkau bisa jatuh dalam dosa, engkau bisa gagal menyenangkan Tuhan, engkau tidak akan pernah dihukum. Bisa paham? Tuhan selamanya mengasihi kita. Kasihnya kepada kita kekal. Dia tidak akan pernah lagi menghukum kita untuk sesuatu yang sudah ditimpakan kepada Yesus. Ada banyak anak Tuhan seperti itu. Kalau saya tiba-tiba jatuh, berapa waktu yang lalu ada seorang, ini pelayan Tuhan Bapak Ibu. Ya, dia ngaku sama saya, aduh Kak Jeng, jatuh malah lagi. Jatuh apa? Jatuh dalam pornografi. Untuk kesekian kalinya. Nah sekarang, untuk kasus seperti itu, Tuhan buang dia? Tidak. Tuhan akan hukum dia? Tuhan tidak akan hukum dia. Karena hukuman untuk dosa itu sudah selamanya diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Tetapi apa yang dia lakukan itu adalah bukti bahwa manusia lama itu masih bisa berkarya di dalam dirinya. Kalau dia tidak sungguh-sungguh hidup di dalam roh. Amin. Nah, kalau saya tidak dihukum lagi, Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang kekal. Tuhan menerima saya, Tuhan mengasihi saya. Lalu kalau saya bikin salah, apa yang Tuhan lakukan? Lihat, dia tidak akan pernah hukum kita lagi. Tetapi Tuhan akan mengkoreksi anak-anaknya. Amin. Kalau dia menegur kita, dia koreksi kita, dia disiplin kita. Itu bukan karena dia mau kita binasa. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita. Makanya dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 dikatakan. Kita ini bukan anak-anak gampangan. Ya, coba Ibrani 12, enggak ada di slide. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Sudah bisa baca di situ. Ayat 6 saya baca. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar apa? Orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak, Ibu dan saya ini anaknya Tuhan kah? Disayang Tuhan kah? Tidak akan mungkin lagi dilempar ke neraka. Kalau saudara gagal, saudara jatuh lagi dalam dosa, saudara mengecewakan Tuhan. Saudara merasa begitu menyesal, merasa seperti tidak pernah bisa berhasil lakukan firman Tuhan. Saudara tetap tidak akan dihukum karena Yesus sudah ambil hukumannya. Tapi Tuhan akan mengajar orang yang dikasihinya. Tuhan akan pakai cambuk untuk mencambuk kita. Kalau anak saya nakal, saya nggak mungkin suruh tetangga cambuk anak saya. Saya akan hajar dia, tetapi saya menghajar dia bukan dari motivasi untuk menghukum dia, tapi karena kasih saya. Amin. Makanya Alkitab berkata, kita ini bukan anak-anak gampang. Dalam bahasa Inggris dikatakan kita ini bukan anak haram. Ayo sama-sama bilang, saya bukan anak haram. Kalau bukan anak haram, anak apa? Halal.
Artinya saudara itu sah, anak Tuhan, dimeteraikan dari Roh Kudus. Tapi kalau saudara terpeleset, saudara tidak akan dihukum lagi. Yesus sudah tanggung hukumannya, tapi saudara akan dikoreksi. Supaya saudara lurus lagi. Kenapa? Karena kita Bapaknya jelas, Yesus Kristus. Dia akan mendidik dan menghajar kita. Supaya pada akhirnya, hajaran itu akan mendatangkan sukacita yang besar. Hari ini, kalau engkau sedang didisiplin sama Tuhan, tidak usah bersedih hati. Amin. Terima saja. Kalau saudara menabur kesalahan, saudara akan menuai mungkin. Tetapi di dalam pendidikan disiplin Tuhan itu, engkau akan melihat buahnya kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, ada sukacita yang dihasilkan. Saudara kalau berbuat dosa bilang, aduh Bu Jane, saya masuk sini, baru saja saya bikin dosa. Kira-kira Tuhan akan hukum saudara enggak? Lalu karena itu engkau dilemparkan neraka? Tidak. Engkau mungkin mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Jangan mundur, jangan lari dari gereja. Datang ke Tuhan. Ada rohnya yang siap mendampingi kita. Dan mengatakan kepada kita bahwa engkau tidak akan pernah dihukum. Engkau anak yang dikasih. Engkau hidup di bawah kasih karunia. Kasih karunia bukan berarti izin untuk melakukan dosa. Tapi kasih karunia itu adalah satu penyataan, satu bukti kasih Tuhan. Bahwa kita tidak mampu senangkan Tuhan dengan kekuatan kita. Kita bersandar pada karya Kristus di atas kayu salib. Saudara ingat ada seorang anak muda yang hari ini lagi viral. Seorang pengkhotbah Kristen namanya Johnny Chang. Tahu? Dia seorang Chinese Amerika ya. Hari ini kalau saudara buka di media sosial, dia selalu khotbah di lapas, narkoba, di tempat-tempat geng-geng. Ya. Karena dia dulu adalah salah satu anggota geng. Mafia namanya Watching di Amerika. Saudara tahu 13 tahun dia ada di penjara. Kalau lihat dia seluruh badannya itu penuh tato. Gitu. Tapi hari ini Tuhan pakai dia luar biasa. Untuk apa? Menyelamatkan banyak orang-orang yang seperti dia di hidup kelam. 13 tahun dia di penjara dari umur 12 sampai dengan 25 tahun. Hari ini Tuhan pakai luar biasa. Tapi dia bilang begini dalam satu kesaksiannya. 10 tahun saya bergumul dengan rasa bersalah. Kenapa? Karena saya ingat waktu saya jadi mafia, waktu saya jadi anggota geng, saya sadis. Ada banyak orang yang duduk di kursi roda karena saya. Ada banyak orang yang cacat tubuhnya karena saya. Saudara bisa bayangkan? Satu trauma yang luar biasa. Jadi dia tuh selalu dihantui dengan rasa bersalah. Apa yang membebaskan dia? Firman Tuhan ini. Dalam Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus telah mengambil penghukuman itu. Dia tidak timpakan kepada kita. Kita hanya dituntut untuk mengasihi Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Firman Tuhan itu memerdekakan Johnny Chang. Sehingga hari ini dia tidak lagi hidup dalam rasa bersalah. Dia tahu Tuhan bisa mengubah masa lalu yang gelap menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu, masa lalu itu tidak bisa diubah. Ayo bilang, masa lalu tidak bisa diubah. Tetapi masa depan bisa dirancang. Tapi jangan engkau rancang hidup orang. Gitu ya. Tuhan itu adalah perancang terbaik dalam hidup kita. Ingat, dalam perjalanan kita dengan Tuhan selalu tidak mulus. Tapi ini perlu diingat. Saya tidak lagi berada pada posisi dihukum. Hari ini saya hidup di bawah kasih karunia. Ini akan sangat memerdekakan engkau. Ketika engkau mengalami kegagalan, engkau bisa bangkit kembali Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini menjadi penghiburan. Bahwa saya selamanya dikasihi. Kalau saya berbuat salah atau dosa, Roh Kudus akan mengajar saya, menuntun saya kembali kepada Bapa. Ini penting. Tapi ingat, kasih karunia itu bukan alasan untuk melanggar firman Tuhan. Untuk berbuat dosa terus-menerus. Ya, tetapi kasih karunia justru adalah kesempatan untuk saudara boleh menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Jadi pengampunan diberikan baru saudara bisa hidup dalam Tuhan. Kalau Yesus tidak mati buat kita, kalau dia tidak kasih kita pengampunan, kita tidak akan mungkin bisa bertobat. Karena anugerahnya kita dimampukan untuk hidup benar. Bisa paham ya? Kedua, hidup dalam roh itu bicara apa? Hidup oleh roh itu bicara memiliki pola pikir roh, berpikir seperti roh. Dalam bahasa Alkitab digunakan istilah hidup menurut roh. Nah coba ayat 5 sampai dengan ayat ke-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Coba lihat perbedaannya. Kalau anak Tuhan sudah di dalam
Yesus Kristus, berada dalam Yesus Kristus, bersatu dengan Yesus Kristus. Lalu hidupnya hari ini mengandalkan karya Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menaruh pikiran-pikirannya di dalam diri kita. Nah, manusia roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Tapi manusia cilaka, manusia daging, manusia lama, tawanan dosa, ada hukum dosa dalam dirinya. Apa yang dia pikirkan? Hal-hal yang dari daging. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi hidup dalam roh artinya apa? Berpikir perkara-perkara Roh Kudus. Berpikir yang benar, berpikir yang memuliakan Tuhan. Senantiasa memusatkan pikiran ini kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan bukan pada perkara-perkara daging. Bapak Ibu perhatikan, manusia lama itu selalu hidup untuk apa? Dirinya sendiri. Nanti baca Galatia pasal 5. Dia hidup itu egois untuk dirinya, dan dirinya. Makanya hukum dosa itu mendapatkan tempat di dalam manusia lama. Karena manusia lama itu selalu berpusat pada dirinya, akunya. Beda sekali. Makanya manusia lama ini dimatikan Tuhan di atas kayu salib. Karena membawa kita jauh daripada Tuhan. Nah, tapi manusia baru di dalam Tuhan, hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dia memikirkan perkara-perkara Roh Kudus. Nah, hasilnya apa? Ayat 6. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sekalipun kita berjuang ikut Tuhan, tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan, pikiran kita percaya kepada firman-Nya. Kita taruh perasaan kita, hati kita, kasih kita mengandalkan Tuhan saja. Saudara, ujung-ujungnya hidup dan damai sejahtera. Manusia lama itu binasa. Manusia baru, hidup baru, keinginannya untuk menyenangkan Tuhan, pasti ujung-ujungnya hidup dan damai sejahtera. Hidup di sini dalam bahasa asli digunakan kata Zoe. Ayo, bilang Zoe. Zoe itu apa? Hidup kekal, hidupnya Allah di dalam diri kita. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Seburuk, sehebat apapun, nah ini saya beritahu sebagai hamba Tuhan, sehebat apapun perjuangan saudara ikut Tuhan, mungkin lagi sakit, kekurangan, menderita, difitnah, disakiti, dengar baik, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur dari imanmu. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Atau mulai berkata, rasanya Tuhan tidak mengasihi saya. Mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan keadaan, jangan. Tetap maju, kenapa? Karena ujung-ujungnya pasti menang. Orang yang sabar, orang yang menantikan Tuhan itu akan terus disertai Tuhan. Ada damai sejahtera. Lihat, kalau hidup dipimpin Roh Kudus itu ada damai sejahtera, ada ketenangan. Yesaya 32 ayat 15-17 berkata, ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan hasil daripada damai sejahtera adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berpikirlah seperti Kristus yang selalu ingin menyenangkan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Makanya manusia roh yang keinginannya dituntun oleh Roh Kudus itu. Kolose 3 berkata apa? Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Manusia lama dengan keinginannya yang hasilnya mati, binasa, itu selalu pusatnya itu ke dirinya. Makanya kitab Galatia berkata perbuatan daging itu apa? Cabul, serakah, iri hati, pertikaian, bertengkar, ribut. Pokoknya semua itu manusia duniawi. Karena apa? Apa yang dia kejar, dia jadi seperti itu. Tapi manusia roh, pengejarannya, pikirannya itu diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, cara berpikir kita akan menentukan perilaku kita. Oke? Kalau saya menaruh pikiran saya kepada Kristus, pikiran saya diubahkan, terjadi pembaharuan di dalam hati saya yang mengubah cara saya berpikir oleh pertolongan firman Tuhan. Maka keinginan saya bukan lagi mengejar dunia. Saya tidak akan mau lagi jadi sama dengan dunia. Saya ingin menjadi seperti Kristus. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi pusatkan pikiran kita pada hal-hal rohani.
Makanya Roma 12 ayat 2 berkata apa? Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga engkau bisa membedakan mana kehendak Allah. Yang baik, yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ubah pikiran. Dengan apa? Kuasa firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bisa mentransformasi pikiran kita menjadi seperti pikiran Kristus. Sehingga keinginan kita bukan lagi untuk mengejar dunia. Keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan. Firman Tuhan itu adalah tool, alatnya Bapak Ibu. Untuk mengubah manusia lama ini menjadi manusia baru yang terus dibaharui di dalam Kristus Yesus. Berhenti menjadi seperti topeng monyet. Orang Kristen topeng monyet. Minggu lalu saya pelayanan di Bone. Waktu saya pulang atau pergi saya melihat Bone itu sudah indah jalan. Ada satu titik spot di mana banyak monyet-monyet. Ya, yang tiba-tiba muncul dari hutan gitu ya. Di tengah-tengah, di pinggir-pinggir jalan saudara. Ya. Lalu saya ingat, jangan jadi orang Kristen topeng monyet. Saudara topeng monyet? Monyet itu dikasih topeng, didandani seperti manusia. Tapi waktu topengnya dibuka, ternyata dia adalah monyet. Apa itu orang Kristen topeng monyet? Orang Kristen yang manusia lama, tetapi didandani seperti manusia baru. Jangan dandani itu manusia lama. Ayo bilang, jangan dandani manusia lama. Manusia lama harus dimatikan oleh pertolongan Roh Kudus. Jadilah manusia baru dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kuasa firman Tuhan, mengubah cara berpikirmu. Sehingga pikiran kita, cara kita melihat segala sesuatu bukan seperti dunia tapi seperti Kristus. Sehingga kita bisa senangkan Tuhan di dalam segala hal. Kita tidak mudah menyerah. Kita tidak mudah berhenti di tengah jalan waktu kita menderita. Tapi kita tahu kalau kita susah itu hanya menjadi bagian untuk menyempurnakan iman kita. Dan yang terakhir, hidup oleh Roh itu bicara apa? Dipimpin oleh Roh. Ayat 9 sampai 14, saya tidak akan baca, tapi kita fokus di ayat 14. Coba perhatikan Roma 8 ayat 14 berkata. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kenapa bisa jadi anak Allah? Karena iman kepada Yesus baru rohnya bisa masuk. Roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Roh itu juga bersaksi supaya kita memanggil Allah itu Aba ya Bapa. Nah perhatikan, orang yang hidup oleh Roh itu cirinya adalah dia dipimpin oleh Roh. Dipimpin dalam hal apa? Bagaimana bisa saya melihat Roh Kudus memimpin sedangkan saya nggak lihat Roh Kudus jalan di depan saya? Ya, Roh Kudus itu tidak punya tubuh kayak kita Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus itu roh, dia berdiam di dalam diri kita. Tapi kita bisa merasakan pimpinannya. Nah, dia memimpin kita untuk apa? Nah, ayat 13 itu kuncinya. Roma 8 ayat 13 itu berkata apa? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh, oleh pertolongan Roh Kudus, kamu, ayo bilang saya, mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi siapa yang akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh daging ini? Saya. Dengan kekuatan apa? Roh Kudus. Maka Alkitab berkata, saya akan hidup. Jadi Roh Kudus memimpin kita supaya dengan kuasa dan pertolongannya oleh karya Kristus di atas kayu salib, kita dimampukan untuk apa? Mematikan. Mematikan itu dalam bahasa aslinya berarti mengakhiri kekuasaan manusia lama. Sehingga kita bukan lagi manusia cilaka. Kita tidak lagi menjadi tawanan dosa. Kita tidak menjadi orang Kristen topeng. Didandani supaya seperti cinta Tuhan. Tetapi ternyata tawanan dosa. Masih bergumul dengan pornografi. Masih bergumul dengan masturbasi. Masih bergumul dengan gosip, masih bergumul dengan berzina. Itu manusia lama, perbuatan daging. Alkitab berkata, Roh Kudus sudah kasih kita kuasa oleh kuasa Kristus yang telah menghukum dosa di dalam tubuhnya. Supaya hari ini jadi anak Tuhan, engkau dimampukan untuk mengakhiri perbuatan daging dengan berjalan dipimpin oleh Roh. Amin. Sehingga oleh kekuatan Roh Kudus, Roma 8 ayat 11, ini ayat terakhir saya. Roma 8 ayat 11, firman Tuhan berkata apa? Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang memimpin engkau, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri saya adalah roh yang sama yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh itu yang membangkitkan Kristus dan memberikan kepada Yesus tubuh kemuliaan. Dia juga akan membangkitkan tubuh kita yang jadi tawanan dosa ini loh Bapak Ibu. Sehingga hukum dosa yang tinggal dalam anggota tubuh kita tidak bisa lagi bekerja. Tubuhmu bukan objek dosa. Ayo sama-sama, tubuh saya bukan objek dosa. Tapi Roh Kudus akan menjadikannya apa? Hamba kebenaran. Oke? Berapa banyak anak muda, saya tahu. Karena itu pengalaman konseling dari banyak anak muda. Bergumul habis-habisan dengan anggota-anggota tubuhnya. Jangan menyerah. Jangan bilang Tuhan jatuh lagi di dosa yang sama. Jatuh lagi di dosa yang sama. Jangan menyerah. Engkau tidak akan dihukum. Tapi Tuhan akan mengoreksi engkau. Dengarkan firman Tuhan. Jangan jatuh terus dalam dosa. Engkau bisa bangkit kembali. Dengan pertolongan Roh Kudus. Engkau mematikan perbuatan-perbuatan daging. Engkau tetap akan hidup. Karena rancangan Tuhan adalah kehidupan dan damai sejahtera. Makanya Roma 12 ayat 1 berkata apa? Persembahkanlah demi kemurahan Allah aku berkata kepadamu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu. Jadi kunci untuk mematikan manusia lama dengan segala keinginannya adalah apa? Persembahkan tubuhmu. Siapa di sini mau persembahkan tubuhnya untuk Tuhan? Ketika engkau persembahkan tubuhmu untuk Tuhan, Roh akan memimpin engkau mematikan perbuatan daging oleh kekuatan firman Tuhan. Engkau tidak lagi menjadi tawanan dosa. Engkau tidak lagi menjadi manusia celaka. Engkau menjadi manusia yang sangat diberkati. Seluruh tubuhmu akan menjadi hamba kebenaran yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari ini kalau engkau masih bergumul dengan banyak hal, saya mau tanya, pemain musik bisa maju ke depan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Ya, saya mau tanya, adakah area-area di dalam hidup saudara yang sampai hari ini engkau belum menang? Engkau mengasihi Tuhan, engkau melayani Tuhan, hatimu suka hukum-hukum Tuhan. Tetapi di satu sisi engkau melihat seperti ada kekuatan lain yang selalu menarik engkau untuk tidak mentaati Tuhan. Ada hukum lain dalam tubuhmu yang selalu membuat engkau apa? Menjadi tawanan dosa. Jangan menyerah. Hari ini Tuhan mau beresin. Ada bagian-bagian dalam hidupmu di mana engkau selalu gagal. Tuhan, saya nggak pernah menang di sini. Mataku ini loh Tuhan. Selalu gagal menyenangkan engkau. Telingaku, tanganku, termasuk kelamin saudara. Kaki saudara, mulut saudara. Jangan menyerah. Tuhan berkata kita tidak lagi di bawah penghukuman, tapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia itu menyelamatkan kita. Engkau ingat ada kisah dalam Yohanes 8. Satu hari ada wanita kedapatan berzina, betul? Orang-orang bawa sama Tuhan Yesus. Mau cobai Tuhan Yesus. Tuhan, wanita ini kedapatan berzina. Hukum Musa bilang yang berzina kedapatan berzina lempar dengan batu, betul? Lalu Tuhan hanya nunduk, coret-coret di tanah. Lalu dia bangkit, lalu dia berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, duluan lempar perempuan ini. Ada yang lempar? Nggak ada yang lempar. Alkitab bilang satu-satu pergi tinggalkan perempuan itu. Tinggal Yesus dan wanita itu. Lalu wanita itu yang merasa dihakimi, merasa kotor sekali. Dituduh, ditangkap basah. Kata cerita itu. Yesus bilang begini sama dia, tidak adakah yang menghukum engkau? Wanita itu bilang apa? Di ayat 11, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus bilang apa? Aku juga tidak menghukum engkau. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Lihat urutannya. Tuhan bilang, aku tidak menghukum engkau. Artinya aku mengampuni engkau. Berdasarkan itu, dia bisa untuk berbuat benar dalam hidupnya. Jadi bukan, Tuhan tidak bilang begini. Jangan berbuat dosa lagi, jangan berzina lagi. Baru aku tidak hukum engkau. Tidak. Tuhan bilang aku tidak menghukum engkau. Sekarang engkau pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saya tanya, kira-kira dalam sisa hidup wanita itu dia berbuat dosa lagi enggak? Yang bilang tidak angkat tangan.
Yang bilang masih berbuat dosa lagi. Yang ragu-ragu, saya yakin 1.000.000% dia tidak akan lagi berzina. Kenapa? Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak menghukum dia. Itu adalah kuasa besar untuk mengubah dia. Demikianlah kita dalam Tuhan. Kebaikannya, karyanya, pengorbanannya. Itu yang membuat engkau dan saya tidak akan pernah menyerah ikut Tuhan. Tetap hidup kudus. Tetap hidup dalam kebenaran. Jangan mau ditipu lagi. Sebab kuasa dosa sudah dicabut dan dipatahkan di atas kayu salib. Bapak, Ibu dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bukan manusia cilaka. Amin. Apa yang menjadi kelemahanmu pagi hari ini? Datang sama Tuhan. Tuhan, di bagian ini dalam hidupku saya sering gagal. Saya sering jatuh bangun dalam dosa. Hari ini serahkan ke Tuhan. Dan biarkan Tuhan akan menolong engkau untuk mematikan, mengakhiri kekuasaan manusia lama itu. Sehingga engkau hidup dalam damai sejahtera. Mari angkat kedua tanganmu. Ku telah mati. Dan tinggalkan, ku telah mati. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama. Mari nyanyi sungguh-sungguh. Datang sama Tuhan Yesus. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Taruh hidupmu di altarnya, taruh hidupmu di mezbahnya. Supaya hari ini perbuatan daging itu dibakar oleh kuasa rohnya. Engkau bisa berjalan dengan kepala tegak, bukan sebagai orang yang gagal, bukan sebagai manusia celaka, tapi sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan. Sekali lagi, ku telah mati. Ku telah mati. Mari sama-sama katakan kepada dirimu, aku sudah mati, aku sudah tinggalkan cara hidup yang lama. Cara hidupku yang lama, sebab semuanya itu sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu, ya Tuhan. Jadi firman-Mu, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Padaku seperti Engkau. Sekali lagi, mari sungguh-sungguh serahkan semuanya kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ini doa kami Tuhan. Kami adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ubahkan kami oleh karya Roh-Mu jadi sama seperti Yesus, berjalan di dalam kekudusan, berjalan di dalam kebenaran, selalu senangkan Tuhan. Itu doa kami hari ini. Tuhan hancurkan, Tuhan remukkan manusia lama kami, supaya hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Jadilah padaku
Dia pemenang, saudara juga pemenang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Untuk rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Untuk anugerah kasih karunia yang membebaskan kami. Untuk kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Semua naikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan datang membebaskan kita. Tuhan datang memerdekakan kita dengan Roh-Nya, menuntun kita ke dalam kebenaran. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Firman Tuhan berkata, oleh ketidaktaatan satu orang yaitu Adam, semua orang jatuh dalam dosa. Tapi oleh ketaatan satu orang yaitu Yesus, semua orang dijadikan benar. Adam boleh tidak taat, semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi firman Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan akan lebih besar daripada pelanggaranmu. Pelanggaran tidak akan pernah bisa sebanding dengan rahmat Tuhan. Yesus berikan nyawanya supaya oleh pengampunannya saudara bisa hidup menyenangkan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Tuhan, ini kami. Kami sudah dengar firman-Mu. Dan kami berterima kasih bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau berikan tubuh-Mu dicambuk, ditelanjangi Tuhan. Untuk menanggung hukuman kami. Supaya kami yang harusnya binasa mendapat hidup kekal. Supaya di dalam tubuh ini tidak ada lagi manusia celaka. Tapi manusia yang diberkati. Hari ini bersatu hati kami persembahkan tubuh kami. Dari ujung rambut kepala kami sampai telapak kaki kami. Untuk menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Menjadi sesuatu yang kudus, berkenan bagi Tuhan. Kami mau mengejar hati Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang hidup dalam anugerah kebenaran. Supaya hidup dan damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup kami. Kami tidak akan putus asa ketika kami menemui masalah. Atau mungkin kalau kami mengalami krisis dalam hidup kami, kami tidak akan mudah kecewa. Kami tahu Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati anak-anak-Mu. Oleh kekuatan Roh-Mu Tuhan. Oleh pimpinan Roh-Mu. Kami akan disanggupkan dan dimampukan untuk menyenangkan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya sungguh yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini berkat Tuhan, amin. Yang berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Jenny yang telah menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk amplop persembahan ada di depan kursi Bapak Ibu Jemaat. Untuk amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Nanti jemaat Tuhan tidak perlu maju, nanti ada para pelayan asar yang akan menjalankan pundi persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, sekali lagi mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang hadir bagi setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, selalu memberkati kehidupan kami. Memberi biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Siap memberi. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup yang kupilih membuatku berarti.
Nah Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena-Mu tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Sungguh kami bersyukur, kami punya sahabat sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bangku berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kembali setiap persembahan kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk selama sepekan kepada tim multimedia yang melayani kami. Persilakan. Yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian.
Berikut informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya izin menyampaikan beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, sekali lagi mewakili Ibu Gembala, Wakil Gembala dan seluruh jemaat Tuhan GBI Oikumene menyampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Jenny yang telah menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Yang berikutnya, kami mengucapkan selamat datang dan selamat kita beribadah bersama-sama di tempat ini kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Mungkin beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan di samping kiri kanan Bapak Ibu jemaat sekalian ada para pelayan Aser yang membawa form selamat datang. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada pelayan Aser yang membawa form selamat datang. Nanti formnya boleh diambil dan diisi, dan setelah diisi boleh dikembalikan lagi kepada pelayan Aser dan akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Yang berikutnya di tangan para Aser juga mereka membawa form pokok doa. Bagi jemaat sekalian yang ingin didoakan apapun bentuk kerinduan, harapan, pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mungkin boleh diisi, nanti kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Jadi jangan ragu-ragu untuk diambil formnya, setelah diisi nanti kembalikan juga kepada pelayan Aser. Yang berikutnya saya menyampaikan kepada kita semua bahwa hari Kamis kita akan melaksanakan fun sport. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat sekalian kita sama-sama berolahraga, kita tidak hanya kuat secara rohani tetapi juga fisik kita. Kita harus sama-sama berolahraga. Nanti untuk flyernya untuk alamat untuk melaksanakan kegiatan fun sport boleh nanti kita mengikuti Instagram dan akan kita umumkan di grup WhatsApp kita. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang mungkin belum bergabung dalam grup, di depan kursi jemaat sekalian ada barcode, nanti boleh di scan, nanti akan dimasukkan ke dalam grup. Baik, demikian pengumuman untuk selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kasih Kristus. Sekali lagi jemaat Tuhan, senyum semua bangkit berdiri. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat tata kasih Kau. Katakan besar, kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi
melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke atas. Sekali lagi katakan, duniamu besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke atas kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke atas kasih Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Benar ya Allah Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu yang luar biasa yang kami alami. Kebaikan-Mu Tuhan. Yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang kami lewati. Di dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga saat ini Tuhan, kami boleh ada lagi di hadapan hadirat-Mu, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya apa yang kami Tuhan buat saat ini, yaitu puji-pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan kepadamu, sudah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang kami sudah dengar lewat hamba-Mu Tuhan. Mana firman-Mu ini Tuhan sungguh menegur dan menguatkan kami. Mengingatkan kembali kepada kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu untuk tetap memimpin kami. Bukan kami hidup di dalam ketakutan. Bukan kami hidup dalam penghukuman. Tapi kami hidup oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan pimpinan Roh Kudus-Mu ini mendarah daging dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan keinginan-keinginan daging Tuhan sudah halaukan dari hidupan kami lewat Roh-Mu yang senantiasa memimpin kami ya Tuhan. Apapun hidup kami ada dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah hidup ini senantiasa Tuhan memimpin kami, melekat kepada Tuhan, membawa hati kami senantiasa merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan akan tetap menuntun kami senantiasa ada di hadirat-Mu, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Itulah hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya pengurapan-Mu Tuhan senantiasa terjadi dan terus terjadi, sedang terjadi di atas kehidupan hamba-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu membawakan Tuhan setiap kebenaran firman-Mu. Jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa diberkati, dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hidup ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami dan hidup di dalam kehidupan kami, menerangi dan menjadi pelita di dalam hidup ini, menjalani hidup ini dengan penuh sukacita untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan izinkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu ini. Berkati Tuhan keluarganya, apapun yang dikerjakan berhasil. Juga kami berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menguatkan dan membaharui kami semua. Berdoa buat saudara kami Ibu Glory yang masih ada di dalam Tuhan perawatan rumah sakit karena kecelakaan. Tuhan, kami bersatu hati saat ini Tuhan. Engkau yang penuh kuasa, mujizat-Mu masih ada, tidak akan pernah berubah. Engkau akan memulihkan Ibu Glory ini Tuhan. Beri kekuatan, beri kemampuan,
akan menjalani Tuhan perawatan ini dan dapat sembuh kembali bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kan hanya di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada kepastian. Terima kasih Tuhan, Pastor Peter Tuhan, yang Tuhan dalam pemulihan kerana Engkau tolong Tuhan. Engkau berkati pulihkan Tuhan. Juga kami berdoa buat kedua anaknya Tuhan. Engkau Tuhan selalu ada Tuhan bersamanya untuk menjaga, melindungi dan memeliharanya Tuhan. Keluarga yang Tuhan ada di samping anak-anak ini, di samping Tuhan ibunya, Tuhan tolong dan mampukannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat-jemaat yang lain kami tidak tahu masalah atau pergumulannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau hadir Tuhan, menjadi jawaban di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa Tuhan buat Bapak Gembala di tempat ini ya Bapak, Pastor Estra sekeluarga. Tuhan, Engkau tetap memimpin, Engkau tetap beri kemampuan, Engkau tetap urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar di dalam pelayanannya Tuhan semakin diberkati Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa diberkati ya Tuhan. Ibu Gembala Tuhan, kami berdoa di dalam masa tuanya Tuhan tolong, Tuhan beri sukacita, Tuhan kuatkan, pulihkan kesehatannya Tuhan. Biarlah Ibu Gembala ini Tuhan tetap bersukacita di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Berkati anak-anak yang ada, berkati Tuhan mantu, cucu-cucu yang ada Tuhan. Kemuliaan-Mu tetap diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa Tuhan buat ibadah kedua sampai ibadah keempat. Tuhan kami petaruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan mengambil alih ibadah ini. Jemaat-jemaat yang akan datang Tuhan tolong sertai. Tiba dengan selamat. Karena rindu mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Rindu mau dilawat oleh Tuhan. Olehnya itu Tuhan kami hanya Tuhan petaruh sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan menuntun. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Berdoa Tuhan buat Bapak Presiden Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini. Kiranya Engkau tetap tolong mampukan Tuhan. Jauhkan diri halangan-halangan apapun. Agar memimpin bangsa kami dengan memimpin takut akan Tuhan. Agar bangsa ini Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal di bangsa ini, kiranya Engkau jamah hatinya Tuhan. Lawat mereka ya Tuhan. Agar mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan kami berdoa Tuhan buat kota Makassar. Kiranya Engkau tetap Tuhan tolong. Engkau karuniai dengan Tuhan kedamaian dan keamanan di kota kami, bahkan di bangsa kami ini. Agar kami umat-umat-Mu Tuhan bebas beribadah. Tidak ada lagi intoleransi di bangsa kami ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Tuhan kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan pimpin di dalam Tuhan hamba-hamba-Mu yang Tuhan memimpin Tuhan sidang jemaat-Mu. Kiranya Engkau tetap memberkati Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan tetap dikuatkan dan mampukan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Tuhan kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami. Bahkan anak-anak kami yang mungkin membutuhkan pekerjaan ya Tuhan. Di dalam pergumulan apapun, kami hanya petaruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau hadir menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi rencana jemaat-Mu sepanjang minggu ini, Tuhan akan memberi yang terbaik. Dan Tuhan akan menolong apapun yang dikerjakan berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Kami hanya kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita. Dengarkan firman Tuhan, roh Tuhan ada padamu. Oleh sebab Ia telah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.